إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin, kaum muslimat, adik-adik hafizani wa hafizakumullah yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, di waktu yang berkah ini, saya mengajak kepada saya pribadi, kemudian kepada para jamaah untuk meningkatkan kualitas takwa. Di dalam Islam, kebaikan itu dinilai menjadi 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang datang dengan membawa 1 kebaikan, kami akan balas dengan 10 lipat kebaikan. Jadi kita nggak bisa masuk surga, Pak. Kita nggak akan pernah bisa masuk surga, Bu. Adik-adik juga nggak bisa masuk ke dalam surga Allah kalau cuma modal amal. Karena amal kita itu belum tentu diterima, 1. Yang kedua, kalau toh diterima sama Allah, itu pun belum tentu bisa untuk menambal dosa yang sudah kita lakukan. Tapi berhubung rahmat Allah luas, siapa yang datang dengan membawa 1 kebaikan, Allah kasih 10 balasan kebaikan. Sehingga itu yang memberatkan timbangan kebaikan seorang muslim. Bukan kebaikannya, tapi balasan yang Allah limpahkan terhadap hamba yang mau beramal. Dan itu hitungannya minim. Hitungannya minim. Kadang ada sesuatu yang menjadikan amal itu lipatannya bukan 10, tapi lebih dari 10. Kapan lipatan itu diberikan sama Allah Subhanahu wa taala melebihi dari angka 10? Disebabkan karena keutamaan tempat atau keutamaan waktu. Contoh, keutamaan tempat. Seorang yang sholat di Masjid Al-Kahfi, apakah sama dengan orang yang sholat di Masjid Al-Haram? Tentu jawabannya beda. Kalau sholat di Al-Kahfi anggap dihitung sebagai 1 kebaikan, 2 rakaat. Sholat di Al-Kahfi anggap 1 kebaikan. Berarti 2 rakaat di Masjid Al-Haram berapa? 100.000? 100.000 kali lipat kebaikan. Berarti kalau di Al-Kahfi 1 kebaikan, sholat 2 rakaat dihitung sebagai 1 kebaikan, dikalikan 10 kebaikan, berarti kalau di sana berapa? 100.000 dikalikan 10, 1 juta kebaikan. 2 rakaat di mana? Sholat di Masjid Al-Haram. Kok bisa? Keutamaan tempat. Dan kadang ada keutamaan waktu. Apakah sama orang yang berpuasa di luar Ramadan dengan orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan? Beda. Kenapa beda? Di luar Ramadan sunnah, di dalam Ramadan wajib. Apakah sama orang yang melakukan amal soleh di luar Ramadan dengan orang yang melakukan amal soleh di dalam Ramadan? Ya tentu beda. Apa sebabnya? Kemuliaan waktu. Apalagi waktu yang paling istimewa, Lailatul Qadar. Bukan 10, tapi khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan.
1000 bulan itu 83 tahun, 3 bulan Qamariyah. Apabila seorang beramal karena Allah, contoh ya, amalnya adalah baca Quran. Amalnya baca Quran. Kapan baca Quran itu dibaca, diamalkan? Ketika Lailatul Qadar. Ketika dia baca Quran di malam Lailatul Qadar, bertepatan dengan Lailatul Qadar, dan Allah mau menerimanya, berarti dia seolah-olah baca Quran 83 tahun, 3 bulan tanpa henti, tanpa ada maksiat di dalamnya. Bisa nggak kayak gitu? Nggak pernah bisa. Kita aja umurnya 1, belum tentu 83 tahun. 2, anggap umur kita 83 tahun. Nggak mungkin kita isi penuh dengan ibadah, kosong daripada maksiat. Nggak mungkin. Pasti ada saja maksiatnya. Akan tapi dibuka nih sama Allah pintu kebaikan pada bulan Ramadan. Karena itu Allah perintahkan para malaikat, ya baghiyal khair aqbil. Hei para pecinta kebaikan, ayo sambut, ambil kesempatan emas ini. Ya baghiyasy syarri, dan sebaliknya, hai orang yang biasa melakukan kejelekan, kalau nggak bisa menghilangkan kejelekan secara total, aksir, minimalkan. Ada orang melakukan kebaikan di luar Ramadan dengan orang yang melakukan kebaikan di dalam bulan Ramadan, itu nilainya beda karena keistimewaan waktu. Berarti sebaliknya. Sebabkan karena kemuliaan waktu, berarti kemaksiatan pun dilipat gandakan. Kenapa kok dilipat gandakan? Yaitu kemuliaan waktu. Saya kasih contoh. Yang satu lagi mojok judi. Di mana dia melakukan judi? Dia melakukan judi di pos gambling. Yang satu lagi main judi juga, di pojok juga, cuman di pojok mihrab masjid. Saya mau tanya, sama atau beda? Dosanya dengan kemaksiatannya apakah sama? Kemaksiatannya sama, sama-sama judi, tapi dosanya beda. Kenapa dosanya beda? Kemuliaan tempat. Yang satu pos gambling, apa kemuliaannya? Yang satu mihrab, masjid, tempat sujudnya imam, tempat memimpinnya kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah, digunakan untuk judi. Apa enggak dahsyat hukumannya? Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rugi ketika kita mendapatkan kesempatan kemuliaan waktu Ramadan ada di hadapan kita, ternyata kita lewatkan dia begitu saja. Kita sia-siakan dia tanpa ada kebaikan yang kita ukir di dalamnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tadinya saya mau ngangkat tema bebas saja. Cuma berhubung saya lihat kajian kita kan nasihati lin nisa. Nasihatku untuk para wanita. Ketika saya baca, kapan dia pembahasan terakhir? Oh ini, loh kok nyambung, cocok dengan Ramadan. Karena itu saya nggak usah ambil pusing temanya apa, saya lanjutkan aja pembacaan buku Nasihati Linisa. Apa sebabnya? Sesuai dengan bulan Ramadan, yaitu hifdzul lisan wa fadluhu, keutamaan menjaga lisan. Orang yang Ramadan, orang yang berpuasa kan dianjurkan untuk apa? Melakukan sekian banyak kebaikan demi kebaikan. Di antara kebaikan yang dituntut, yang dianjurkan untuk diamalkan pada bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Itu amalan apa? Lisan. Amalan lisan. Karena itu sangat cocok kalau kita bahas tentang pembahasan keutamaan menjaga lisan
dan keutamaan menggunakan lisan. Qala Allah Ta'ala, penulis langsung membawakan firman Allah Ta'ala untuk mengingatkan bahwasanya lisan itu karunia. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Sungguh aku telah sempurnakan untuk kalian kenikmatanku untuk kalian. Zahiratan, nikmat yang zahir, wa batinah, nikmat yang batin. Apa nikmat yang zahir? Telinga, mata, lisan. Itu kan nikmat yang zahir. Mata, dengannya kita bisa melihat orang-orang yang kita cintai. Telinga, yang dengarnya kita bisa mendengarkan suara-suara orang-orang yang kita cintai. Lisan, yang dengannya kita bisa mengungkapkan sesuatu yang kita cintai. Ini nikmat zahirah. Andai Anda memiliki harta dunia beserta isinya, ternyata buah hati Anda, matanya akan buta kalau tidak mendapatkan penanganan secara khusus. Apakah harta dunia yang Anda miliki Anda akan tahan? Jangan sayang. Oh tidak, dikorbankan tuh harta demi menjaga penglihatan si buah hati. Kata dokter, telinga ini bermasalah. Kalau putra atau putri Anda tidak segera ditangani akan hilang pendengarannya. Berapa biayanya, dok? Biayanya sekian. Anda bakal kumpulkan uang tersebut. Aset yang Anda miliki pasti Anda akan korbankan untuk menjaga pendengaran si buah hati. Anda tidak akan tahu kalau itu merupakan karunia, kecuali kalau karunia itu akan dicabut atau bahkan telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa batinah, demikian pula yang batin. Apa yang batin? Yang gak kelihatan tapi sangat bermanfaat sekali buat manusia. Akal sehat. Pernah gak kita bersyukur, alhamdulillah, akal sehat, Masya Allah. Ngerti ini anak, ini istri. Istri mengatakan, ini suami saya, itu bapak, itu ibu saya, ini tetangga. Ngerti, ini bahaya, ini manfaat. Paham, ini untung, ini rugi, ini Allah, ini kekufuran. Ngerti, itu akal sehat. Coba deh, kalau akal sehat itu diambil sebentar aja. Kamu siapa? Hilang, pikun. Ini apa? Ya Allah, sekaya apapun Anda, semewah apapun mobil yang Anda tunggangi, semegah apapun rumah yang Anda huni, itu gak akan kerasa nikmatnya. Lawang gila kok. Apa yang dirasakan sama orang gila? Ketawa sendiri, nangis sendiri. Meskipun dia punya Lamborghini, punya berbagai macam properti, rumahnya, asetnya melimpah, kalau akalnya diambil sama Allah, apakah dia bisa merasakan kenikmatan tersebut? Ya nggak bisa. Tapi kadang kita kurang bersyukur kan sama Allah. Kalau kita punya Tuhan yang layak untuk disyukuri, kan itu Allah ingatkan. Wa asbagha 'alaikum, Allah telah menyempurnakan untuk kalian. Apa nikmat tersebut? Ni'amahu zahiratan wa batinah. Kenikmatan-kenikmatan yang zahir, yang kalian lihat tuh, casing kalian coba bercermin. Ketika Anda bercermin, Anda dianjurkan sama Nabi untuk berdoa. Apa doanya? Doa orang jelek, doa orang ganteng sama aja. Kulitnya putih, kulitnya hitam, kulitnya merah, kuning, coklat, sama aja. Apa bunyi doanya? Allahumma
kama ahsanta khalqi. Ya Allah, sebagaimana kau telah buat aku indah. Lihat kalimatnya ya. Sebagaimana kau telah bagus, baik di dalam menciptakan aku. Fa ahsin khuluqi. Maka baguskan pula akhlakku. Tuh ketika bercermin. Sebagaimana engkau telah baik di dalam menciptakan aku. Jadi penciptaan Allah nih pada diri kita itu baik, bagus, ganteng. Tapi kadang kita kurang bersyukur. Apa sebabnya? Selalu melihat nikmat yang ada di tangan orang lain, kurang menyadari nikmat yang sedang ada di tangannya sendiri. Kalau sudah sibuk nonton nikmat orang, lantas kapan dia bersyukur akan nikmat yang ada di tangannya? Muka Anda seperti itu adalah karunia, nikmat dari Allah. Na'udzubillah, misalnya ada seorang gak bersyukur terhadap wajah yang Allah berikan. Ya Allah, tampangku gini banget sih. Orang ganteng, hidung kurang mancung, bibir kurang tipis, mata kurang belok, yang belok kurang sipit, bulu alisnya kurang kereng. Ya Allah, gini banget, jidatnya nonong misalnya. Nggak bersyukur. Akhirnya Allah pengen nguji dia. Bagaimana ujiannya? Tiba-tiba ada satu api menyambar kena mukanya. Nyesel dia, ya Allah, cakep kemarin daripada sekarang. Masa sih kita harus mendapatkan ujian dulu? Masa sih kita harus mendapatkan musibah dulu baru kita bersyukur? Ya nggak pantas lah. Muslim yang sejati, dia akan selalu bersyukur setiap dia mendapatkan sesuatu daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penulis mengingatkan bahwasanya nikmat yang zahir itu adalah karunia, dan nikmat yang batin itu adalah karunia di atas karunia. Ketika panjenengan mendapatkan akal sehat, yang kemudian akal sehat tersebut disusupi, dimasuki oleh keimanan, sehingga fitrah panjenengan tetap terjaga, bahkan bercahaya, disebabkan karena hidayah Islam dan iman. Yaqulullahu ta'ala, ayat yang kedua yang dibawakan sama penulis, hafizahullahu ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian coba menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, pasti kalian tidak akan pernah sanggup. Anak lari ke sana, lari ke sini, nikmat bukan? Nikmat. Coba jatuh, akhirnya kakinya luka. Gara-gara luka itu harus diamputasi. Sadar, astagfirullah, ternyata kaki itu nikmat. Anak wajahnya lucu, ngoceh terus, Masya Allah, ngomong sana ngomong sini, omongannya, ucapannya nggak jelas tapi lucu. Satu saat dia sakit, diem, nggak berdaya. Do, le, mau makan apa yo? Ayo sembuh. Tatapannya kosong, bibirnya pucat, nggak berselera. Baru ngenes ketika itu, ya Allah, anak sehat itu adalah karunia. Kita kadang terlalu sibuk ngurusin beras naik, minyak naik, telur naik, seolah-olah nikmat semua dicabut. Tuh anak sehat walafiat, istri setia, suami amanat. Emangnya bukan karunia itu? Alhamdulillah pas beras naik, pas puasa Pak ya, jadi kurang berasa. Alhamdulillah.
andai kalian coba menghitung nikmatku, la tuhsuha. Contoh nafas. Kita nggak akan ngerti kalau nafas itu sangat mahal sekali, kecuali kalau kita sudah diuji dengan penyakit yang mengganggu pernafasan kita. Hidung buntu, flu berat, nggak bisa nafas kecuali pakai mulut. Baru sadar, oh, nafas itu karunia. Sesak, kambuh, jantung, baru sadar, ya Allah, kemarin nafas plong itu karunia, tapi nggak sadar kalau itu karunia. Masa sih kita harus disentuh dengan bala? Masa sih kita harus disentuh dulu sama penyakit baru sadar, oh ini nikmat yang harus disyukuri? Yang nggak perlu. Orang yang cerdas adalah man yu'abbiru an ghairihi. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa ngambil pelajaran dari peristiwa yang menimpa orang lain. Itu orang cerdas. Besuk tetangga, masuk rumah sakit. Loh, kok bentuknya nungging terus? Kenapa, Pak? Gak bisa buang angin. Astagfirullah, kentut aja nikmat. Tapi kadang kita lupa untuk disyukuri. Ketika ngelihat orang gak bisa nafas, pernafasannya sulit, penglihatannya kabur, lidahnya keluh karena stroke, gak bisa lagi mengucapkan kalimat dengan jelas. Harusnya kita bisa lihat, Allah, saya sehat walafiat, nafas ya normal, jalan, makan, apapun tanpa pantangan, Masya Allah, itu karunia yang harus disyukuri. Kan itu Allah mengatakan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian coba hitung nikmat Allah, nggak bisa. Wa min dimni hadhihi ni'am, dari sekian karunia yang Allah limpahkan kepada hamba, al-lisan, lidah. Akramallahu bihi abdahu, di mana Allah muliakan manusia dengan sebab lisannya. Wa ja'alahu yu'abbiru amma fi nafsihi, Allah jadikan lisan, lidah adalah anggota tubuh yang fungsinya untuk mengungkapkan apa yang sedang ada di dalam jiwanya. Apakah dia suka terhadap sesuatu, apakah dia benci terhadap sesuatu, akan terungkap melalui satu anggota tubuh ini, al-lisan, yang dengannya seorang manusia bisa berinteraksi. Oh, maksudnya ini, oh, maksudnya itu. Loh, kenapa? Kok bisa paham? Apa sebabnya? Karena dia mengungkapkan sesuatu dengan lidahnya. Allah sebutkan bahwasanya lidah itu karunia, dan Allah yang memberikan karunia tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, yang maha penyayang, dialah yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, dialah yang telah menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, dia juga yang mengajarkan penjelasan demi penjelasan. Lidah, Allah yang mengajarkan kita bahasa. Allah yang mengajarkan kita bahasa, bagaimana cara mengungkapkan sesuatu supaya yang lain paham tentang kita. Bagaimana mungkin Anda ingin memahamkan saudara Anda sementara Anda tidak punya lisan? Berarti Anda harus menggunakan anggota tubuh yang lain, isyarat. Masa sih kita harus truk dulu? Lidah kaku, sulit untuk digerakkan,
Baru sadar, ya Allah, kemarin kemana aja? Ternyata lidah itu karunia. Ngomong itu nikmat, ya Allah, sekarang aku keluh. Terapi. Sekian harta sudah dikorbankan, baru sembuh. Masa sih kita harus korbankan sekian harta dulu? Kita harus mengalami stroke dulu, baru kita sadar lidah itu karunia. Ya nggak perlulah. Cukup kita eling, cukup kita paham, cukup kita sadar lisan adalah sekian nikmat yang amat hebat yang Allah berikan kepada manusia. Wa yaqulu azza wa jalla mumtinan ala abdihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka manusia, bahwasanya aku tuh ngasih karunia kepada kalian. Idja'ala lahu lisanan, ketika Allah menciptakan bagi manusia lisan. Jadi Allah ungkapkan kalau lisan itu adalah karunia yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu firman Allah Ta'ala, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah aku sudah kasih 2 buah bola mata kepada kalian? Tanpa mata ya repot, Pak. Mobil Anda Pajero Sport, mobil Anda Prado Land Cruiser 1,8 M, tapi Anda nggak tahu bentuknya, merem aja. Aksesorisnya komplit elektrik semua, ngatur tempat duduknya, spionnya, bahkan wipernya elektrik semua. Kapan tersentuh dengan air nggak usah pencet tombol, gerak sendiri. Tapi Anda buta. Anda punya istri cantik luar biasa, Anda punya anak lucu, tampan-tampan, cantik-cantik, tapi Anda nggak tahu bentuknya kayak gimana. Nggak akan sempurna kenikmatan panjenengan tanpa ada 2 buah bola mata. Karena itu Allah sebut secara khusus, bukankah aku yang ngasih kalian 2 buah bola mata? Berapa harga itu mata? Andai anda punya kendaraan yang mewah, sementara mata Anda yang satu akan diambil, niscaya kendaraan mewah itu Anda akan korbankan. Gak apa-apalah, nanti bisa beli lagi, yang penting mata saya sembuh. Berarti mata lebih mahal daripada kendaraan, kan? Tapi kadang kita sudah punya nikmat yang Masya Allah, kita tuh kayanya luar biasa, tapi kadang kita selalu sibuk ngurusin nikmat yang sedang dipegang sama saudara kita. Dia punya itu, dia punya ini. Saya, Masya Allah, matamu berapa harganya tuh? Telingamu berapa harganya? Lisanmu berapa harganya? Coba kalau Allah katakan kun, diem tuh, stroke. Waduh, keluar duitnya, keluar celengannya, keluar asetnya, semua dikorbankan demi kesembuhan lisan. Wa lisana wa syafatain, dan aku juga yang ngasih kalian 1 lisan. Wa syafatain, dan aku kasih perhiasan untuk lisan kalian, 2 buah bibir. Bayangkan, mukanya ganteng, matanya, hidungnya, tapi nggak ada bibirnya. Ya nggak sempurna, serem. Akhwat bercadar, Masya Allah, matanya lentik, hidungnya kelihatan panjang tuh. Giliran nador mau dinikahin, loh, langsung lidah tanpa ada bibir. Kan ngeri juga nontonnya. Kan itu Allah ingatkan, lidah, bibir itu karunia dari Allah. Anda nggak akan ngebayangkan dan nggak mau membayangkan buah hati Anda yang tampan lagi keren, tiba-tiba Allah takdirkan kecelakaan yang ringan, jatuh menimpa batu, bibirnya robek. Ya Allah, jadi sumbing. Anda akan sedih sepanjang hidup. Loh, kenapa? Sumbing.
Mengucapkan sesuatu agak berat, mendengarnya agak sulit untuk memahami, kecuali harus fokus mendengarkan apa yang dia ucapkan. Anda akan mengenang masa-masa dia sehat. Dulu, coba dulu. Atau bahkan andai dulu dia nggak jatuh, akhirnya rusakkan tauhid Anda. Ketika melihat, Masya Allah, anak-anak sehat walafiat, bibirnya bagus semua, lisannya Masya Allah, itu nikmat, karunia yang sangat hebat, yang kita nggak akan pernah bisa mensyukurinya secara sempurna. Al-lisanu qad yarfa'u sahibuhu bisababihi. Namun perlu kita perhatikan, lisan manusia qad yarfa'u sahibuhu, kadang bisa mengangkat si pemiliknya bisababihi, disebabkan karena lidah, ila ala darajat, bahkan sampai derajat yang amat tinggi. Gara-gara lidah seorang bisa sampai kepada derajat yang amat tinggi. Wa yakunu dzalika idza sara fil umuril khairiyah. Kapan seorang bisa terangkat derajatnya sampai kedudukan yang tinggi disebabkan karena lisan? Ketika dia berikan, ketika dia arahkan, ketika dia gunakan lisan tersebut untuk perkara yang khairiyah, yang positif, yang baik. Min diantaranya doa, dia gunakan untuk doa. Ya Allah minta ini, ya Allah minta itu, dikasih sama Allah, terangkat derajatnya. Dan kalau doa tuh jangan tanggung-tanggung, doa tuh sekalian minta yang banyak. Fa innallaha la yu'azim, Allah itu nggak pernah menganggap besar ma'adhah apa yang sudah diberikan. Manusia mendapatkan ini, mendapatkan itu, ya Allah ini besar sekali nikmatnya. Kecil di sisi Allah, nggak besar. Sampai-sampai ketika sahabat bertanya atau mendapatkan informasi seperti itu, Allah itu nggak pernah menganggap besar sesuatu yang diberikan kepada hambanya. Maka sebagian para sahabat mengatakan, idzan nakthur ya Rasulullah, kalau gitu kita minta sebanyak-banyaknya ya Rasul. Aktsiru, perbanyak sama kalian. Minta jangan tanggung-tanggung, minta sekalian yang banyak sekalian. Ya tapi ya tahu diri, tampang pas-pasan, ekonomi pengangguran, pengen dapat jodoh perempuan yang cantik, kaya raya, keturunan orang terhormat, ya mbok yang ngaca lah kalau gitu. Ya nggak dosa, nggak masalah. Ya Allah saya pengen dapat ini, pengen dapat itu. Ya tapi ya tahu diri, 1001 yang seperti itu. Tapi kan Allah Maha Kuasa Ustaz. Betul, Allah Maha Kuasa. Tapi Allah itu Maha bijaksana. Jika memang itu baik untuk agamamu, segera dikabulkan. Kau akan mendapatkan gadis yang cantik, yang kaya raya. Yang lebih penting daripada itu, mau sama kamu. Ya percuma cantik, kaya raya, tapi nggak mau kan percuma. Di antaranya adalah doa. Jadi doa jangan tanggung-tanggung. Kalau doa itu minta yang maslahatnya besar. Contoh, ya Allah berikanlah taufik dan hidayah untuk lurah saya ya Allah. Ya Allah berikanlah taufik dan hidayah untuk bupati saya ya Allah. Bimbing kepada arah-arah yang positif. Ya Allah berikanlah hidayah untuk menteri ini. Berikanlah hidayah buat wakil presiden. Berikan hidayah dan taufik untuk presiden kami ya Allah. Bimbinglah kepada hal-hal yang menguntungkan Islam dan kaum muslimin. Ternyata doa panjenengan tembus ke langit, dikabulkan. Presiden jadi soleh gara-gara doa panjenengan. Wakilnya, menterinya, gubernurnya, bupatinya, sampai ke RT-nya disebabkan doa panjenengan. Itu kebaikan apa? Lisan. Tapi kebanyakan kita kan senang yang ngutuk.
Semoga terlaknat. Ya Allah, cuma gara-gara tanah berapa petak, cuma sengketa sesaat saja, RT didoain jelek, lain, semoga terlaknat. Naudzubillah. Ya Allah, bupati kok kayak gini, ya Allah, gubernur kok seperti ini, ya Allah, laknat dia. Lah kalau dikabulkan gimana? Panjenengan mau punya gubernur terlaknat? Ya jangan salahkan siapa-siapa. Jalan rusak, rasakan kalian. Kenapa? Saya kan terlaknat gara-gara doa kalian. Kan itu minta yang bagus-bagus, jangan yang jelek-jelek. Wa qiraatil Quran, seorang akan terangkat disebabkan karena lisannya. Di antaranya apa? Contohnya rajin baca Quran. Wa fi da'wati ila Allah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ta'limi wa nahwi dzalika, pengajaran, guru terangkat derajatnya, dosen terangkat derajatnya, rektor terangkat derajatnya, dekan terangkat derajatnya, disebabkan pengajaran yang mereka lakukan melalui lisannya. Lihat para mahasiswa di depan, para dekannya, para dosennya, mereka kan menghargai, menghormati. Demikian pula para dokter-dokter tuh, kalau pengen masuk ke jenjang yang lebih tinggi, masuk ke spesialis, dia pengen menjadi dokter spesialis, maka dia harus mengikuti pendidikan yang namanya residen. Residen ini adalah para dokter subspesialis yang mengajarkan calon-calon dokter spesialis. Terus bagaimana penghormatan para dokter umum ini yang ingin mengambil spesialis? Oh, respeknya luar biasa. Kenapa? Karena mengharapkan ilmunya supaya ngucur, nanti dapat juga titelnya spesialis. Kok bisa terangkat? Lisan mengajarkan ini, menerangkan ini. Demikian pula para guru, demikian pula para ustadz, demikian pula para ulama, terangkat derajat mereka disebabkan karena keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan melalui lisan-lisan mereka. Bahkan Allah sebutkan bahwasanya orang yang mengajak kepada Allah, mereka adalah orang yang paling terbaik amalannya. Orang yang paling terbaik amalannya, seperti dalam Fussilat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah orang yang paling terbaik ucapannya? Ucapan itu kan amalan lidah. Siapa yang paling terbaik ucapannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Siapakah mereka? Para asatidah, para ustadz, para guru, para ulama. Dan kata Ibnu Katsir, demikian pula Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, muadzin. Bukankah mereka mengajak manusia kepada Allah? Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Ayo salat, ayo kita menuju kebahagiaan. Muadzin. Mereka termasuk orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Amalan lisan. Wa bi'ibaratin ukhra idza sarafahu fima yardallahu azza wa jal. Atau dengan ungkapan yang lain, seorang itu akan terangkat derajatnya disebabkan karena lidahnya, ketika dia gunakan lidahnya untuk mencari ridha Allah. Contoh, kalau depan temannya, ngobrol sama keluarganya, anggap kekuatan volume suaranya itu 4, level 4. Tapi kalau ketemu bapak sama ibunya, turun levelnya jadi 3. Kenapa? Ta'ziman lahuma, penghormatan kepada ayah, penghormatan kepada ibu. Ada seorang ulama, Muhammad bin Sirin rahimallahu ta'ala. Beliau itu kalau udah ketemu sama emak sama bapaknya, itu langsung nunduk, khusyuk, takut sekali, takut salah kalau ngomong. Pernah satu saat dipanggil sama uminya, Muhammad, volume suara ibunya anggap cuma 3.
Dijawab sama Muhammad bin Sirin, labbaik wa sa'daik ya ummi. Iya bu. Kaget dia, spontan. Suaranya mengalahkan suara ibunya. Volume suara ibunya 3, Muhammad bin Sirin 5. Saking semangat menjawab suara ibunya. Langsung beliau keluarkan uang untuk bersedekah. Kenapa bersedekah? Beliau menganggap ini dosa kepada ibu. Wah, kalau kita nggak mikir Pak, bodoh amat. Bapak panggil jawab sekencang-kencangnya. Apalagi kalau sudah telinganya kurang dengar. Ya kadang kan lucu menghadapi orang tua yang sudah kurang dengar. Tapi kadang kita jadikan candaan. Berapa? 10. Hah? 10. Hah? 10 bolot. Astagfirullah. Orang tua dikatain bolot. Kadang kan terjadi anak seperti itu sama orang tuanya. Jadi dipermainkan. Kurang dengernya dijadikan sebagai bahan candaan. Allahul musta'an. Ini nggak baik, nggak bagus. Mithlu nutaq bit tauhid, contoh di antara ucapan, amalan lisan yang bisa mengangkat seorang kepada derajat yang tinggi adalah ketika seorang mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung ajakan kepada tauhid. Ajakan kepada tauhid nggak mesti ayo beribadah kepada Allah semata, tinggalkan segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah. Kalian harus ikhlas. Betul, itu kalimat tauhid, mengajak manusia kepada ikhlas. Masuk dalam kategori tauhid adalah kau jangan meratapi apa yang sudah Allah tentukan untukmu. Contoh, coba kalau aku nggak lewat sini, mungkin ini nggak terjadi. Ini menunjukkan tauhid panjenengan kurang bagus. Anda nasihatin, nggak boleh. Kalau sudah terjadi apa yang sudah ditentukan sama Allah, kita harus ridha. Lisan kita harus mengucapkan kalimat qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Masya Allah, qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Semua sudah terjadi karena ketentuan Allah. Segala sesuatu yang sudah dijadikan, yang telah ditentukan oleh Allah, ya pasti terjadi. Kita tinggal nerima saja. Kita nggak boleh coba kalau ini kan kalimat yang sebetulnya mengurangi nilai tauhid. Contoh, musim hujan nggak bawa mantel, nggak apa-apalah, kali-kali hujan-hujanan. Sampai rumah kerokan, hasis, demam. Ketika sakit, coba kemarin neduh, makan bakso, mungkin nggak sakit. Nah ini juga nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Anda sudah ditentukan sama Allah. Anda punya pilihan, tapi Anda tidak memilih. Karena Anda mampu. Hujan deras, ada warung bakso, kenapa nggak mampir? Kan Anda yang milih kan? Bablas saja, kuat insya Allah. Karena Anda yang milih. Kenapa sekarang disalahkan? Coba kalau, jangan, nggak boleh. Kenapa? Fa innaha taftahu abwabu syaitan. Karena ucapan coba kalau itu akan membuka pintu setan. Apa pintu setan? Sedih. Panjenengan akan sedih. Panjenengan akan nyesel nanti. Aduh, coba kalau nyesel. Anda berjalan, lihat apa yang ada di hadapan Anda. Jangan lihat spion terus. Betul nggak? Sekali-kali lihat spionnya nggak apa-apa. Buat apa? Waspada, hati-hati, dulu pernah kayak gini, kan gitu. Tapi jalan Anda tuh ke depan, bukan ke belakang. Kapan Anda selalu melihat spion? Ada bahaya yang siap menghadang Anda, nyenggol, nabrak, kan gitu. Karena itu orang yang kalau sudah ditentukan sama Allah, sesuatu peristiwa terjadi pada dirinya, sudah terima, hadapin apa yang ada di hadapanmu. Jangan terus nonton spion, terus sedih Pak. Coba kalau gini mesti nggak gitu, kalau gitu mesti nggak gini. Ya Allah, sedih sekali. Itu bukan solusi. Solusi itu sekarang sudah terjadi. Sekarang apa harus kita lakukan?
Bagaimana cara menghadapinya? Itu orang yang mukmin, tauhid yang sesungguhnya seperti itu. Kita diajarkan tauhid supaya kayak gitu. Supaya kita jangan sedih berkepanjangan. Seperti siapa? Yakub alaihissalam berpisah sama anaknya 40 tahun. Beliau selalu apa? Optimis. Kenapa optimis? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Saya kalau punya masalah, saya kalau sedih, aku cuma hadapkan diriku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak selalu lihat ke belakang. Aduh, Yusuf gimana nasibnya? Lama enggak ketemu dengan Yusuf, masih hidup atau tidak ya? Enggak. Optimis beliau. Kenapa beliau bisa optimis? Lihat ayatnya. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku punya ilmu tentang Allah yang kalian, wahai anak-anakku, kalian tidak mengilmuinya. Nih ilmu tauhid seperti itu. 40 tahun diuji sama Allah, keluar daripada lisannya apa? Fasabrun jamil. Sabar yang panjang lagi indah tanpa ada keluhan. Yakub alaihissalam. Ayub idnada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Tuh tauhid. 18 tahun diuji penyakit, nggak pernah minta sama Allah, ya Allah mashfini, Allahumma mashfini. Nggak pernah minta doa. Nggak pernah minta doa kepada Allah, ya Allah sembuhkan saya, ya Allah sembuhkan saya. Enggak. Beliau cuma bisa apa? Sabar. Kenapa? Ya beda tauhidnya, kualitas imannya beda sama kita. Beliau ngukur 18 tahun saya bersama keluarga penuh dengan kenikmatan. Baru setahun diuji, masa langsung minta disembuhkan? Nggak adil dong. Kan itu beliau sabar setahun, 2 tahun. Beliau selalu membandingkan. 18 tahun loh saya mendapatkan karunia, nggak pernah sakit, nggak pernah kurang ini, nggak pernah kurang itu. Sekarang baru 2 tahun aku minta, tidak. 3 tahun, 4 tahun. Ketika 18 tahun imbang sudah. 18 tahun penuh dengan karunia, sekarang 18 tahun penuh dengan bala. Ketika sudah imbang, maka beliau baru minta sama Allah. Masya Allah, sulit jadi orang seperti itu. Kita puyung dikit, waduh Masya Allah, puyung. Allahu Akbar, kayak kiamat aja. Cantengan doang ribut. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadur. Ambil pelajaran dari Ayub alaihissalam. Ketika aku timpakan bala, penyakit, 18 tahun baru dia minta kepadaku. 18 tahun beliau menderita. Lihat ucapan doanya. Anni massani yadur. Ya Allah, aku tertimpa mudarat, aku tertimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Tapi tetap engkau yang paling penyayang kepada hamba-hambamu. Tuh, nggak nyalahkan Allah. Kalau kita kan apes dikit, rugi dikit, sial dikit. Ya Allah, dosa apa? Ya Allah, kurang apa aku ya Allah? Terus terawih, puasa kok gini banget. Allahu Akbar. Tuh malaikat kalau bisa nyeletuk, dosamu ya oke, kan gitu. Cuman nggak sadar. Karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, idza tawaffarat baqiyatu syurut al-majmu'atu fi ilmun yaqin wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyad wal qabuli laha. Tauhid apabila Anda sempurnakan, maka Anda akan menjadi orang yang sangat bahagia. Anda betul-betul bisa menjadi hamba yang bersyukur ketika Anda mendapatkan karunia. Anda akan menjadi hamba yang bersabar dengan sabar yang indah ketika Anda mendapatkan ujian. Dan Anda akan mudah untuk kembali kepada Allah ketika Anda melakukan kesalahan.
Apa sebabnya? Yaitulah ilmu tauhid. Karena itu kita sering mempelajari ilmu tauhid untuk selalu mengasah keimanan kita. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Adapun yang benar tentu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah lagi keliru ya jelas dari saya pribadi, dan saya minta maaf kepada para hadirin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.